Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Anita Sahrani Jali dari kelas 3C dengan NPM 022724111228. Nah, jadi pada kesempatan kali ini termasuk dalam video terakhir dari mata kuliah ekonomi syariah. Jadi jangan bosan-bosan ya untuk menonton. Nah, baik, pada kesempatan ini saya akan memaparkan 6 bagian utama, yaitu teori keuangan dan perbankan syariah. Sabar Jar, kamu bisa potong tuh? Tuh, kita ganti edit baru potong kan? Itu lah. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan 6 bagian utama. Yang pertama, teori keuangan dan perbankan syariah. Yang kedua, praktik perbankan syariah, tantangan dan peluang. Yang ketiga, optimalisasi industri perbankan syariah di era digital. Yang keempat, ada peran lembaga dalam pengembangan industri perbankan syariah. Yang kelima, ada transformasi peran Bank Indonesia setelah hadirnya otoritas jasa keuangan, teman-teman. Dan yang terakhir, ada inisiatif Bank Indonesia dalam mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia, teman-teman. Ya, baik. Ya, mungkin masuk pada poin pertama, yaitu teori keuangan dan perbankan syariah. Jadi, teman-teman, berlandaskan hukum Islam syariah dengan prinsip utama bahwa aktivitas ekonomi harus membawa keadilan, keseimbangan, dan keselamatan. Nah, konsep utamanya menolak unsur riba atau disebut dengan bunga, gharar atau disebut dengan ketidakjelasan, dan masyir atau spekulasi atau disebut dengan perjudian. Nah, prinsip keuangan syariah dalam bagi hasil atau disebut dengan profit and loss sharing, yaitu keuntungan dan kerugian ditanggung bersama berdasarkan kesepakatan. Nah, bukan hanya itu, akan tetapi ada aset dasar. Nah, aset dasar transaksi harus didukung oleh aset real, barang atau jasa. Ada juga tentang keadilan dan transparansi. Jadi, tidak boleh ada praktik manipulatif dan eksploitasi, teman-teman. Nah, larangan investasi haram itu tidak boleh mendanai bisnis alkohol, perjudian, prostitusi, dan sektor haram lainnya, teman-teman. Jadi, akad utama perbankan syariah yaitu akad jenis dan fungsi. Nah, baik, masuk pada poin pertama, yaitu mudharabah bagi hasil. Investasi modal, keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah. Musyarakah bagi hasil pembiayaan usaha bersama. Murabahah yaitu jual beli. Bank membeli barang lalu menjual kepada nasabah dengan margin keuntungan ijarah, sewa pembiayaan, sewa aset, wakalah, perwakilan, dan bank bertindak sebagai wakil nasabah. Wadiah titipan, simpanan amanah tanpa imbalan, teman-teman. Ya, baik, itu adalah sebuah penjelasan dalam poin pertama. Baik, masuk pada poin kedua. Ya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang poin kedua, yaitu praktik perbankan syariah, tantangan dan peluang, teman-teman. Jadi, yang pertama, kita berbicara tentang tantangan. Literasi masyarakat masih rendah mengenai produk dan mekanisme syariah, teman-teman. Yang kedua, domestic market share perbankan syariah masih kecil dibandingkan bank konvensional, teman-teman. Nah, yang ketiga yaitu ada keterbatasan sumber daya manusia. Nah, jadi spesialis syariah dalam ekonomi dan keuangan. Masuk pada poin keempat, yaitu infrastruktur teknologi belum merata di semua lembaga syariah. Dan ada juga tentang standarisasi produk antar negara belum seragam sehingga kompetensi global belum maksimal, teman-teman. Nah, tadi itu tantangan. Sekarang saya ingin menjelaskan terkait dengan peluangnya. Nah, jadi jikalau kita berbicara tentang peluang, di sini saya akan mengangkat yang pertama, mayoritas penduduk Indonesia. Nah, mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam membuka pasar besar, teman-teman. Yang kedua, dukungan pemerintah dan regulasi semakin kuat. Nah, yang ketiga, tren keuangan halal global semakin meningkat, teman-teman. Yang keempat, ada digitalisasi mempermudah inovasi produk dan layanan syariah, teman-teman. Nah, yang kelima, ada kolaborasi lintas industri halal, atau disebut dengan pariwisata, makanan, pendidikan,
UMKM. Nah, jadi itu memperluas layanan keuangan syariah, teman-teman. Nah, mungkin itu penjelasan saya terkait dengan poin kedua, tantangan dan peluang dalam perbankan syariah. Baik, masuk pada poin ketiga, yaitu optimalisasi industri perbankan syariah di era digital, teman-teman. Nah, menarik nih. Jadi, digitalisasi menjadi motor utama perkembangan keuangan syariah modern. Perbankan syariah tidak hanya dituntut mematuhi prinsip syariah, tetapi juga relevan dengan kebutuhan masyarakat milenial dan generasi Gen Z, teman-teman. Nah, apa sih strategi optimalisasinya? Jadi, pengembangan mobile banking syariah dengan user expression modern, integrasi pembayaran digital seperti kris, e-wallet, fintech syariah, teman-teman. Jadi, pemanfaatan AI dan big data untuk analisis risiko syariah dan personalisasi layanan. Nah, bukan hanya itu, teman-teman, ada juga blocking untuk smart contract dan akad syariah. Jadi, untuk menjaga keamanan transaksi digital. Nah, selain itu ada juga manfaat digitalisasi. Jadi, efisiensi operasional bank, akses yang lebih luas untuk daerah terpencil, transparansi akad dan transaksi, dan kompetensi global dengan bank syariah internasional. Nah, mungkin itu, teman-teman. Nah, ada juga ya, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan masuk pada poin keempat, yaitu peran lembaga dan pengembangan industri perbankan syariah. Jadi peran lembaga dan pengembangan industri perbankan syariah itu, jadi jikalau kita melihat pada era sekarang ini, perkembangan perbankan syariah merupakan hasil dari kolaborasi berbagai lembaga, teman-teman. Yang pertama, lembaga peran. Jadi jikalau kita melihat dalam lembaga peran, di sini saya patokan di Bank Indonesia lebih tepatnya, yaitu kebijakan moneter dan pendukung sistem pembayaran, orientasi jasa keuangan, pengawasan dan regulasi industri perbankan syariah, MUI dan SN Fatwa Akad Syariah, Kementerian Keuangan Pembiayaan Syariah Negara atau disebut dengan Sukuk, IAEI, dan Akademisi Riset dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Asosiasi Perbankan Syariah, dan Standarisasi Produk dan Kolaborasi Industri. Nah, jadi kita akan masuk pada fokus dan pengembangannya. Jadi, standarisasi produk dan akad syariah itu edukasi dan literasi keuangan syariah, dan ada juga penguatan sumber daya manusia dan kurikulum syariah, teman-teman. Nah, penguatan sumber daya manusia, kurikulum syariah itu integrasi ekosistem ekonomi dan industri halal, teman-teman. Ya, mungkin itu, teman-teman. Ya, baik. Jadi bukan hanya teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sedikit yang lebih simpel dan supaya kita tidak bosan. Nah, baik, masuk pada poin kelima, yaitu transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran OJK, ya, atau disebut dengan otorisasi jasa keuangan. Nah, jadi teman-teman, sebelum OJK hadir itu, Bank Indonesia memegang dua fungsi, yaitu mengatur kebijakan moneter dan mengawasi perbankan setelah orientasi jasa keuangan terbentuk. Jadi, perubahan dan transformasi itu sebelum OJK, setelah OJK itu Bank BI mengatur, wah gelap sekali, teman-teman. Ya, baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit sebelum OJK hadir. Bank Indonesia itu ada memegang dua fungsi. Yang pertama, mengatur kebijakan moneter dan mengawasi perbankan setelah OJK. Jadi, nah, teman-teman, perubahan dan transformasi sebelum OJK dan setelah OJK. Jadi, teman-teman, Bank Indonesia itu mengatur kebijakan moneter dan mengawasi fungsi pengawasan beralih ke OJK. Jadi, Bank Indonesia itu mengawasi operasional perbankan BI. Bank Indonesia fokus pada stabilitas moneter, sistem pembayaran, dan pengembangan industri keuangan bagi antar lembaga kolaborasi Bank Indonesia dan OJK dalam pengembangan keuangan syariah, teman-teman. Nah, arah baru peran Bank Indonesia. Jadi, reformulasi kebijakan moneter syariah, penguatan infrastruktur pembayaran syariah, dan dukungan riset dan ekosistem industri halal, teman-teman. Jadi penguatan serta likuiditas keuangan syariah nasional. Nah, mungkin itu sedikit pemaparan
pada poin kelima. Nah, saya akan di sini saya ingin menjelaskan pada poin keenam, yaitu inisiatif Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia, teman-teman. Mungkin saya sambil jalan ya. Jadi Bank Indonesia itu melakukan berbagai strategi untuk mempercepat perkembangan keuangan syariah. Di antaranya ada blueprint, yaitu pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Yang kedua ada peningkatan literasi melalui Islam Vintage Literary Program. Yang ketiga ada penguatan riset melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau disebut dengan KNEKS. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang dengan program dan inisiatif utama, yaitu ada blueprint, yaitu pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Yang kedua ada peningkatan literasi melalui Islamic Vintage Literary Program. Yang ketiga ada penguatan riset melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau disebut dengan KKEKS. Nah, poin keempat ada pengembangan halal, value chain untuk UMKM dan pangan, fashion dan pariwisata halal. Yang kelima ada pedalaman instrumen moneter syariah seperti sukuk BI atau disebut dengan sukuk Bank Indonesia. Yang keenam ada digitalisasi sistem pembayaran berbasis KRIS dan open banking syariah. Nah, selain itu ada juga kolaborasi global dengan Malaysia, Uni Emirat Arab dan negara-negara OKI. Nah, apa sih tujuan akhir dari keenam poin tadi? Yaitu untuk membentuk ekosistem keuangan syariah terintegrasi. Nah, untuk menjadikan Indonesia pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia, maka mungkin itu untuk menjadikan Indonesia pusat ekonomi dan keuangan syariah, teman-teman. Berhenti sudah.